gitu. Masuk, bahkan dikasihnya kursi gitu untuk masuk. Tapi guys, pas di akhir itu nilainya ada yang C, ada yang B. Aku nomor 4 dibanding nomor 3. Dosen yang perfeksionis yang ngajarin kita buat tugas nggak asal jadi. Dosen yang disiplin ngajarin kita ya menghargai waktu. Dosen yang ngajak kita benar-benar pintar. Dosen yang benar-benar menilai apa yang ada secara objektif. Oke, kita akan bahas tipe-tipe dosen saat di perkuliahan. Ada banyak sekali tipe-tipe dosen itu, karakternya beda-beda, dan cara ngajarnya beda-beda, cara ngasih nilainya juga beda-beda, dan memperlakukan mahasiswa juga beda-beda. Dan setidaknya ada 5 tipe-tipe dosen yang udah kerangkum di sini, dan semoga ini bisa menjadi gambaran teman-teman, dan silakan dipikirkan bagaimana cara mengatasinya, dan jangan terjebak dengan dosen yang baik, santuy, tapi teman-teman malah seperti tidak segan gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Inilah 5 tipe-tipe dosen di kuliah. Pertama, dosen santuy dan baik dinilai. Nah, dosen santuy dan baik dinilai ini ya enak emang gitu. Aku juga pernah dapat kemarin dosen baik gitu. Sampai-sampai ya udah, kalian intinya sebenarnya B, kalau menurut Bapak katanya B di tangan itu udah dapat kalian. Tapi kalau kalian males, kalian kurang ajar, kalian nggak ngerjain tugas, ya C gitu. Kalau kalian mau A, silakan untuk lebih baik lagi gitu, ngerjain tugasnya ini itu. Dia baik, santuy, cara belajarnya santai gitu. Jadi kayak ya kadang juga mahasiswa apa ya nggak segan gitu ya karena dosennya baik gitu. Pokoknya dosen ini lumayan enak gitu. Tapi kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang bandel itu kayak agak kurang gitu, agak kurang, kalau menurut aku agak kurang adil gitu. Dapat A gitu misalnya, mahasiswa yang males dan mahasiswa yang rajin itu sama nilainya gitu, dapat A juga, itu kan enggak ini karena dia terlalu baik gitu, santuy juga. Dan tipe yang kedua yaitu dosen yang terlihat seperti santuy tapi catatannya bermain. Maksudnya apa? Dosen yang kelihatannya santuy gitu ya, tapi ternyata pas di KRS, pas di KHS itu ada nilai kita itu kecil sekali gitu. Nah, kita beranggapan bahwa dosen yang santuy, kayak misal dia mempersilakan masuk mahasiswa yang terlambat, bahkan ada banyak sekali mahasiswa yang terlambat di kelasnya, ya dia silakan masuk. Aku pernah tuh dipersilakan masuk, ya katanya saya hargai mahasiswa yang ingin belajar dengan saya, tidak apa-apa gitu. Masuk, bahkan dikasihnya kursi gitu untuk masuk. Tapi guys, pas di akhir itu nilainya ada yang C, ada yang B gitu teman-teman. Ya intinya kita jangan meremehkan lah ya dosen gitu. Pokoknya itu tuh emang benar-benar harus disiplin, harus baik gitu. Dosen yang seperti inilah kadang dianggap mahasiswa itu ya gampangan gitu kan, ya sama bapak itu juga gitu, nggak masuk aja gitu kan. Ya jangan seperti itu. Kita itu belajar masuk ke kelas bukan hanya mencari ilmunya gitu, pengetahuannya, tapi mencari berkahnya gitu. Bagaimana cara kita untuk beradab ketika ingin mendapatkan ilmu dari seorang dosen. Nah, makanya untuk tipe yang kedua ini terlihat santuy, jangan mentang-mentang dosen itu santuy ngajarnya, kalian seenaknya gitu. Mau terlambat 30 menit, mau kayak emang ditelat-telatin banget, santuy, kayak ikut santuy itu jangan. Jadi, tolong menjadikan kesantuyan dosen itu sebagai kenikmatan untuk kalian gitu. Jangan juga kenikmatan maksudnya ya kebanyakan dosen itu kan yang kalian takuti dan serem kan. Nah, jadikanlah dosen ini kalian nurut gitu, enjoy kuliahnya gitu maksudnya. Terus yang ketiga, dosen ini menurut aku dosen yang sangat susah untuk ditaklukkan. Yang ketiga yaitu Mudian. Biasanya seperti ini, aku mendapatkan berapa ya? Aku mendapatkan 2 dosen yang seperti ini, yang benar-benar moodnya itu nggak bisa teman-teman. Kalau dia lagi nggak mood, nggak bisa diganggu gitu. Pokoknya dia bisa aja kayak ngebatalin kuliah gitu, kayak entah itu dia ada kerjaan, tapi dia bilangnya ya gitu, entah kayak enteng banget gitu. Lalu kami nanggepinnya itu dosen yang kemudian gitu. Kadang kami ngomong sama dia baik, kadang juga gak enak jawabannya gitu. Ya itu tergantung mood dia gimana saat ngajar. Kalau dia ngajar moodnya lagi hancur, ya gak enak gitu, gak enak pembelajarannya. Nah ini susah dosen yang seperti ini. Kadang juga agak gimana ya ngadepinnya. Dulu aku juga sempat pernah dapat dosen yang seperti ini. Teman-teman aku itu lebih susahnya
apa ya, sesuai jadwal dengan dosen ini karena beberapa hal gitu ya, dibanding dengan tugasnya enteng teman-teman, tapi jadwalnya itu loh kadang juga dosennya itu tipenya yang lebih marah gitu ya teman-teman. Even itu hal kecil gitu ya lebih marah, walaupun ya itu emang benar yang paling dikatakannya, tapi dia ya mutan itu susah untuk dihadapi. Kita nggak tahu kan moodnya dia, kita nggak 24 jam bareng beliau, dan kita nggak tahu gimana suasana hatinya. Mungkin kita bisa lihat dari raut mukanya gitu, tapi kalau kita perlu ya di jam itu juga kita perlu, di detik itu juga kita perlu, ya gimana, masa kita harus nurutin mood, otomatis kan kita harus ngadep dengan dia gitu. Jadi dosen ini susah untuk ditaklukkan bagi mahasiswa mutan. Ya, komen di kolom komentar kalau teman-teman dapat dosen yang kayak gini. Yang keempat, dosen yang perfeksionis, disiplin, pintar, idealis. Nah, dosen ini mungkin dosen yang agak ditakut, agak nggak mau gitu, mahasiswa tuh agak nyerih masuk kelasnya. Terus juga mahasiswa itu dituntut untuk pintar banget gitu di kelasnya gitu. Tapi aku lebih memilih dosen yang seperti ini dibanding dengan nomor 3 gitu, karena urusan itu ribet gitu. Nomor 3 lebih baik aku nomor 4 dibanding dengan nomor 3. Dosen yang perfeksionis, yang ngajarin kita buat tugas nggak asal jadi. Dosen yang disiplin, ngajarin kita ya menghargai waktu. Dosen yang ngajak kita benar-benar pintar. Dosen yang benar-benar menilai apa yang ada secara objektif, bukan karena apa gitu. Nah, aku lebih enak dosen yang nomor 4 dibanding dengan nomor 3 gitu. Untuk dosen yang nomor 4 ini kebanyakan ditakutin mahasiswa dan terkesan lama dalam proses pembelajarannya, karena ya itu benar-benar belajar dan mahasiswanya dituntut untuk pintar gitu teman-teman. Bahkan aku dapat satu dosen, alhamdulillah seperti itu, di kampus aku yang satu gitu, dosennya seperti ini. Dan walaupun dia baru pertama kali aku di semester 3 dapat mata kuliah beliau, itu aku senang banget karena banyak dapat ilmu dari beliau. Tapi kadang juga deg-degan karena beliau hobi nanya ke mahasiswa, dan kayak gitu teman-teman, tugasnya itu sangat susah gitu. Tapi alhamdulillah itu kalau dikerjain kita bisa, dan kalau dikerjain kita tahu lebih dalam gimana mata kuliah itu gitu teman-teman. Artinya kita lebih paham ketika kita melakukan proyek itu dengan maksimal. Nah, itu udah aku lakuin. Proyeknya itu seperti ini teman-teman. Nih, teman-teman kalau kepo silahkan klik link di atas gitu, itu tugasnya. Nah, dosen yang seperti ini ya aku pilih nomor 4 dibanding nomor 3 gitu teman-teman. Dosen yang ini nih itu ngajarin kita untuk pintar banget, pintar. Dosen yang ini ngajarin kita untuk pintar. Bahkan dia itu bilang, belajar sama saya harus pintar ya, nggak boleh nggak ada yang pintar gitu. Dia bilang gitu di awal. Jadi kayak benar-benar belajar, benar-benar diajarinnya gitu teman-teman. Tipe dosennya ini nggak mutan, dan dia marah kalau kita salah, dia nggak marah kalau kita nggak salah gitu. Ini benar-benar kayak belajar tuh ya. Kalau dia salah dia minta maaf. Dia pernah aku kayak terpukul gitu ya, maaf ya ibu lagi sibuk gitu, jadi ibu nggak sempat ngasih kalian di pertemuan ini, tapi kita bahas di pertemuan hari ini saja gitu. Dia jarang dosen bilang kayak gini gitu kan. Nah, itu kayak dia benar-benar tahu dosen itu gimana ya tugasnya, mahasiswa itu bayar juga untuk kuliahnya. Ya. Oke, terakhir dosen nomor 5, yaitu dosen yang ngilang-ngilangan. Nah, dosen yang ngilang-ngilangan ini kadang bahkan nggak masuk satu semester. Jenis. Dosen yang ngilang-ngilang ini kadang yang nggak masuk dalam satu semester, tapi nilainya A gitu teman-teman. Ada juga yang B, tapi kebanyakan A, karena dia emang benar-benar nggak masuk satu semester. Gitu lah pokoknya. Ada juga dosen yang masuk pertemuan 3, nggak masuk pertemuan 4, tapi masuk lagi di pertemuan 3, ya gitu pokoknya teman-teman. By the way, ini udah tutup perpustakaannya, jadi cukup segini aja. Mungkin teman-teman kalau mau bahas lebih lanjut silahkan komen di kolom komentar. See you, bye.